Okay, we are live guys. Demo Facebook Ads menghasilkan uang. Halo guys, selamat malam guys. Wah gila ya, rame banget ya. Halo guys, salam kenal semuanya. Halo, selamat malam. Hai. Bagaimana nih guys kabar iklannya hari ini nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, jadi malam hari ini aku mau share ke teman-teman semua di sini bagaimana si Facebook Ads itu sebenarnya bisa menghasilkan, gitu ya. Jadi aku bakalan nunjukin ya pakai PC ku. Jadi gimana sih Mazan alurnya si Facebook itu bisa menghasilkan uang walaupun saya ini nggak punya produk gitu loh. Karena kan banyak nih yang nge-DM aku lihat kayak saya nggak punya produk, emang saya bisa gitu ngasilin duit dari sana. Saya kan nggak punya produk, saya nggak punya yang dijual, gimana caranya gitu kan. Nah aku akan tunjukin pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah malam hari ini nggak sekedar Q&A doang, ada sedikit materi, ada sedikit sharing, jadi teman-teman bisa dapat paham gitu ya. Nah yang punya pertanyaan di hold dulu ya, silakan didengerin terus. Mazan iklan mentoringnya nih muncul terus di page IG ku loh ini, sumpah setiap ku scroll IG mukamu muncul terus. Apakah ini saya yang diminta untuk ikut kelasmu? Iyalah, praktisi Facebook Ads masa iklannya nggak seliweran kan bahaya. Jadi kalau teman-teman sering lihat iklanku ya wajar lah. Ya aku tahu powerfulnya Facebook Ads itu seperti apa, makanya aku pakai kayak gitu. Oke guys, kira-kira kita udah bisa mulai belum nih materinya nih? tes. Waduh. Oke, jadi topiknya pada malam hari ini aku pengen mendemokan Facebook Ads menghasilkan uang itu alurnya seperti apa. Oke, well, seperti biasa teman-teman, yang perlu kita pahami fungsi Facebook Ads seperti biasa kemarin aku bilang, misalnya kita jualan headset, berarti kita harus menjual headset ini sebanyak-banyaknya untuk kita menghasilkan uang. Kalau secara offline kita tawarin ke teman kita bikin story di WhatsApp, dilihat teman kita, dilihat saudara kita, dilihat tetangga kita, sehingga ketika dia beli kita dapat duit. Nah sekarang bedanya kita kalau pakai Facebook Ads kita akan berjualan juga sama, cuman bedanya nggak jualan ke teman, nggak jual ke tetangga, tapi menjual ke orang yang tidak kita kenal. Ya bagaimana itu alurnya? Step pertama, teman-teman, berarti kalau misalnya kalian belum punya produk, berarti kalian harus menjadi seorang reseller, menjadi seorang dropshipper. Apakah itu? Semisal gini, guys, aku nih punya brand headset ini. Kalau kalian gak punya produk, yuk ikutan jualan brandku aja gitu loh. Karena aku yang fokus produksi, kamu tinggal jualan aja. Nah, kalau misalnya kamu gak punya produk, itulah yang kamu lakuin. Jadi kamu ikutin jualan barangnya orang. Sebagai contoh kayak gini, kenapa Facebook Ads bisa menghasilkan uang? Step pertama, ya, yang biasa aku lakukan untuk aku bisa menghasilkan uang dari Facebook Ads, yang aku lakukan adalah aku buka Shopee. Ya, aku membuka Shopee dan mencari barang-barang yang bisa aku jual. Yang dimana produknya atau barangnya ini bukan brand gitu loh. Ya, sebagai contoh aja teman-teman. Aku nggak punya produk, aku nggak punya brand, otomatis aku nyari produk yang bisa aku ikut jualan. Contoh, kita ketiknya cincin inisial gitu, karena ini produk yang aku udah laku gede gitu, banyak gitu. Nah contoh nih, ini produk yang memang aku suppliernya di si dia sini nih, suppliernya di dia gitu. Nah ini step pertama, berarti kan kita ngeriset produk dulu teman-teman. Kita nyari produk dulu untuk bisa kita jual. Kenapa? Karena kan kita topiknya adalah kita pengen dapetin duit. Kalau kita pengen dapetin duit, kita jangan mikir yang aneh-aneh. Kita cari barang, ini harganya 9.600. Teman-teman biasanya gimana sih kalau misalnya jualan-jualan yang basic gitu, mikirnya gimana sih? Oh naikin aja harganya 5.000, kita untung 5.000. Oh kita naikin aja harganya 10.000, kita untung 10.000 gitu kan. Nah itu juga sama, pemahaman di Facebook Ads bisa menghasilkan uang pun sama seperti itu. Kita cari barangnya, harga dari supplier atau dari harga pusat itu 9.000, ya udah kita naikin plus 100.000. Wah,
agak beda ya. Iya guys, jadi kalau di Facebook Ads itu rekomennya memang di 100 ribuan, tapi boleh kok di 80 ribu, 90 ribu ke atas. Sebenarnya itu bebas, cuman aku selalu nyaranin di plus 100 ribu ya, atau enggak 90 ribu. Jadi misalnya harga 9 ribu, kalian jual 109 ribu atau enggak 110 ribu, sehingga untung kalian 100 ribu gitu kalau yang beli satu. Jadi step pertama adalah teman-teman riset produk dulu kalau mau dapetin duit dari Facebook Ads ya. Paham ya sampai sini teman-teman ya. Lalu up harganya plus 100 ribu. Ketika teman-teman sudah tahu produknya apa, yang selanjutnya itu bukan iklan, tapi selanjutnya adalah teman-teman membuat sebuah landing page. Ya, anggaplah kita udah nemu ya, ini produknya si cincin ini ya, gitu ya, cincin ini. Nah, terus kalian bikin nih landing page kalian pakai si trebeliopage.com. Buka aja, ini free buat dipakai. Kalian bikin nih landing page kalian. Ya, pakai teksnya, lalu masukin media, image-nya, gambarnya. Lalu kalian masukin lagi teks lagi mungkin. Lalu kalian masukin lagi apa misalnya video juga bisa di sini. Atau apalagi kalian masukin di sini. Jadi bikin website itu banyak di otaknya teman-teman, harus coding segala macam kan. Tapi kalian lihat sendiri, ini untuk bikin sebuah landing page ya, bikin sebuah website gitu ya. Itu cuman kayak gini caranya. Kalian mau masukin kata-kata, masukin teks. Kalian mau masukin gambar, masukin gambar di sini. Easy banget gitu loh. Nah, kalian tinggal isi tuh ya landing page kalian. Landing page atau website ini apa sih Mas Zan? Website ini ketika orang ngelihat iklan kita tayang, itu setelah diklik itu masuknya ke sini. Fungsinya apa kira-kira Mas Zan? Biar orang kagak banyak nanya. Contoh, nih contoh aja. Mas Zan, saya pengen dong join kelasnya Mas Zan. Kalau aku oke, boleh. Selanjutnya yang muncul di pertanyaan kalian apa? Gimana sistem kelasnya? Aku jelasin. Gimana cara belajarnya? Aku jelasin. Berapa harganya? Aku jelasin. Nanti kalau nggak punya produk gimana? Aku jelasin. Banyak nanya. Tapi ketika aku jawab, Mas Zan, cara ikut kelasnya gimana? Nih linknya landing page-ku. Siapa yang udah nge-DM aku suruh baca landing page. Biar nggak banyak nanya. Dan ketika udah memang paham isi landing page, langsung beli. Begitupun dengan produk. Jadi ketika dia udah baca penjelasan kita di landing page gitu ya, ya udah dia langsung beli gitu. Jadi nanti kalian tinggal pasangnya di sini add component, pakai button di sini. Nah, tinggal masukin deh di sini, bisa link order online, bisa atau enggak. Misalnya kalian pengen pakai WhatsApp, masukin nomor WhatsApp kalian di sini. Jadi ketika orang minat, udah baca penjelasan produk sekalian segala macam gitu, klik, mereka langsung WhatsApp buat order, gitu loh. Sebenarnya bisa juga yang lain-lain, misalnya kayak mau ngarahin ke Shopee, Tokped segala macam sebenarnya bisa kayak gitu, ya. Nah, jadi ini pakai LP apa? Trebelio Page. Ini pakai Trebelio Page. Ini enak banget. Ini buat landing page paling mudah pakai dia, ya. Nah, udah nih. Setelah bikin landing page, selanjutnya apa yang teman-teman lakuin? Ya, bikin iklannya. Ya, baru bikin iklannya. Gitu. Jadi setelah ini udah siap nih, ya. Kan produk kita udah cari, copywriting kita udah cari, gitu kan. Copywriting landing page kita udah cari. Selanjutnya bikin iklan di sini. Ya. Kayak aku nih bikin iklan, ada iklan magnetik, ada iklan segala macem gitu. Ya. Kita bikin iklan kita di sini. Ya, dan di pada saat bikin iklan kan ada banyak pilihan kan, ada awareness, lalu lintas segala macem gitu. Nah, tujuan kita apa untuk ngiklan itu? Tujuan kita apa? Tujuan kita penjualan kan. Ingat ya, kita pengen jualan. Berarti kita bilang sama Facebook, Facebook saya punya produk cincin. Nah, tujuan saya itu pengen dapetin penjualan. Ya udah kita klik penjualan di sini. Ya, kita klik penjualan. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita itu sebenarnya lagi mau masuk fase di mana kita bilang sama Facebook, Facebook saya punya barang nih, saya tolong dong minta bantuin sama kamu ya, saya bayar kamu deh 300 ribu sehari, 100 ribu sehari, tapi kamu bantu promosiin produk saya biar yang beli banyak orang gitu. Jadi kita kalau udah mau buat iklan seolah-olah kita lagi ngomong sama orang, saya lagi punya barang nih, pengen dijual nih, bantuin dong gitu.
Ya, nah kita kalau pengen dibantuin kayak gitu kan kita bayar dong ke si Facebook. Nah, udah nih abis ini kita setting campaign-nya. Terus misalnya kita mau pakai budget berapa sehari, 500.000 sehari ke 100.000 sehari atau 50.000 sehari gitu, bebas. Ya, gimana teman-teman pengen men-setup campaign-nya teman-teman gitu. Terus itu kita selanjutnya kita klik gitu kan. Nah, terus ini kita isi pixelnya kita, segala macem, tanggal mulai iklan kita mau kapan di startnya. Terus kita mau ngiklan ke siapa nih? Misalnya kayak tadi nih aku jualan cincin kayak gini gitu lah. Kalau misalnya kita mau jualan cincin lebih ke siapa sih? Misalnya, lebih ke perempuan. Kita juga bisa milih di sini perempuan. Jadi kalau di setup ini ya, itu seolah-olah kita kayak bilang sama Facebook, tujuan saya ngiklan ini ke perempuan ya gitu. Terus misalnya di sini Facebook nanya lagi, perempuan yang kayak gimana? Perempuan di Facebook itu banyak nih modelnya. Kamu mau model yang seperti apa gitu? Misal, saya mau ngiklan ke orang yang suka cincin. Bisa teman-teman. Gila. Jadi kalian jualan cincin nih, ya. Terus iklan kalian ditampilin ke 105 juta. Berarti berapa ya? 105 juta orang, 123 juta orang. Ya. Apa ya? Atau berapa ya? 123. Ya, segitulah intinya. Ya. Jadi kalian bayangin, kalian jualan cincin dan dilempar iklan kalian ke mereka gitu loh. Ya kan? Udah habis itu tinggal kalian selesai sampai sini. Iklan segala macam kelar, segala macam. Nah, udah teman-teman. Ya. Setelah iklan kira-kira apa setelah iklan? Setelah iklan yang terjadi adalah sebuah penjualan. Gitu loh. Jadi kan kita udah punya barang. Aku udah punya headset nih misal. Ya kan, aku udah punya headset. Selanjutnya headset ini dijualin sama si Facebook. Jadi ibaratnya itu kayak gini lah. Kalian punya barang, terus kalian bingung cara ngejualinnya gimana. Terus kalian pakai sales, kalian pakai karyawan buat ngejualin tuh, tim sales ya, SPG segala macam tuh ibaratnya kayak gitu tuh. Nah, cuman sekarang bedanya SPG-nya atau salesnya itu si Facebook. Facebook nih gue bayar, lu jualin barang gue sono, lu cari orang ya buat beli barang kita. Jadi ketika kita udah kelar setting campaign, kita udah selesai leha-leha gini gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang posisi lagi kerja, kalian sekarang posisi lagi bisa dibilang sibuk, bikin campaign, bikin iklan 5 menit kelar, besok kalian tinggal diemin aja, tunggu orderan pada masuk gitu loh. Kalau memang iklannya bagus ya gitu. Ya, jadi seolah-olah kayak gitu teman-teman, sampai sini paham ya. Nanti kita masuk sesi Q&A-nya ya. Sementara teman-teman dengerin dulu. Nah, setelah kita kelar bikin iklan, yang terjadi adalah penjualan gitu. Ya, yang terjadi adalah penjualan seperti ini nih contohnya. Ya, cincin inisial new. Nah, ini cincinnya benar-benar cincin yang ini nih. Ya, ini cincin benar-benar yang ini. Harganya 9.600 seberapa ya? Gitu, aku jual 110. Aku jual 110.000 gitu. Nah, terus di sini kan ada net revenue gitu ya, omset lah ya, omset. Terus di sini yang berbayarnya, yang order ada 4.000 orang, yang nge-view sampai 195.000 orang. Jadi, aku bilang sama Facebook dan aku spend iklan yang gede sehingga banyak nih yang beli di sini nih. Gitu. Ya, yang ngelihat sampai 200.000 orang, teman-teman. 200.000 orang melihat produk jualan kalian. Ya, terus terkonversi ke sini, dapatlah duitnya segini. Gitu. Nah, ketika sudah dapat orderan, next-nya apa? Next-nya adalah kita melakukan pengiriman, gitu ya. Kita melakukan pengiriman seperti ini. Ya, kita melakukan pengiriman. Gitu. Nih ada 7.000 order, ada COD sukses 5.000. Ya, ini pengiriman, teman-teman. Ya, ini ada collected from customer. Ini aku udah sampai 1M. Makanya aku kemarin teman-teman tahu ya, aku ciptain buku 1 miliar dari Facebook Ads karena aku udah tahu nih cara dapetin kayak gini gimana. Kayak gitu. Ya, jadi ini pengiriman. Nah, setelah pengiriman kan kita dapat duit, tapi ini duit belum dikurangin segala macamnya. Baru setelah itulah kita mendapatkan duit kita di sini. Nah, ini baru nih kita dapat duit kita. Jadi kalau yang collected from customer itu belum dikurangin segala macam dan bukan yang ditransfer ke rekening kita. Nah, kalau ini complete withdraw, ini adalah yang ditransfer ke rekening kita.
gitu. Jadi aku udah ditransfer sampai 800 juta nih sama si order online gitu, dapat cashback sampai 50 juta juga kayak gitu. Nah, jadi alurnya ya, kalau kita recap sedikit tadi ya, kalau kita recap ya dari awal sampai akhir, berarti step pertama kalau kita mau menghasilkan uang dari Facebook Ads, kita cari produk dulu. Cari produknya di mana? Dari Shopee, kita cari dari Shopee. Ketika kita udah dapat produknya dari Shopee, selanjutnya kita up harganya. Karena ingat, kita mau jualan, bukan mau sedekah. Kalau sedekah nggak usah ngambil untung gitu kan. Kita mau jualan. Kalau kita mau jualan berarti barang harga 9.000 kita naikin ke 20.000, ke 30.000 dan segala macam. Ketika barangnya sudah dapat, kita bikin landing page-nya. Biar apa landing page? Landing page fungsinya banyak ya. Cuman intinya yang paling penting adalah biar orang nggak banyak nanya. Lu kalau minat, baca penjelasan, beli, selesai. Ya, kita bikin landing page. Setelah kita bikin landing page, apa? Kita iklanin landing page kita, konten kita, produk kita iklanin gitu. Sehingga ketika kita iklanin, banyak yang beli produk kita. Kalau yang beli produk kita satu, misalnya untungnya 100.000, kita cuma dapat 100.000. Nah, kalau yang beli 1.000 orang, kalau yang beli 10.000 orang, atau yang beli 100 orang, yang beli 10 orang, berarti duit kalian semakin banyak gitu. Jadi ketika nerima order, proses pengiriman, dikirim barangnya, duitnya masuk, kalian dapat duit gitu. Jadi itulah Facebook Ads, teman-teman. Ini cara yang sangat mudah yang aku jelasin buat teman-teman yang masih pusing dengan Facebook Ads. Kenapa ya? Kok dia bisa ngasilin duit? Apakah ini MLM, Mas Zan? Apakah ini? Apakah ini yang aneh-aneh? Tidak. Jadi Facebook Ads itu sesimpel fungsinya dia mempromosikan apapun yang kalian jual. Nggak harus kalian, misalnya tadi aku demokan yang belum punya produk, tapi kalau kalian udah punya produk juga it's okay. Ya berarti kan kalau misalnya kalian udah punya produk, kalian tinggal next step selanjutnya, berarti nggak usah belajar riset produk, kalian langsung bikin landing page-nya, langsung bikin iklannya, langsung proses pengirimannya gitu ya, tergantung. Tapi kalau misalnya kalian misalnya orang properti, misalnya kalian jual apartemen, kan nggak bisa habis iklan lakukan pengiriman, tidak dikirim kan. Tapi itu beda funnelnya segala macam. Well guys, mungkin itu sedikit penjelasan dari aku mengenai bagaimana si Facebook Ads ini bisa menghasilkan uang gitu. Lebih tepatnya pada intinya aku mau ngasih ke teman-teman semuanya mindsetnya yang paling penting. Facebook Ads menghasilkan uang karena kita berjualan, karena kita berdagang. Tidak ada yang aneh-aneh. Jangan bilang, wah Facebook Ads ngasih kita duit ya, wah Facebook Ads ini. Bukan, kita jualan gitu. Yang namanya kita jualan, misalnya produk kita minta tolong sama Facebook, kita udah kasih konten, kita udah kasih copywriting, kita udah kasih landing page, nggak laku, kita nggak bisa nyalahin Facebook. Karena ingat, fungsi Facebook membantu mempromosikan apapun yang kita jual. Apapun yang kita jual ya, ketentuan ya, syarat dan ketentuan berlaku. Karena Facebook juga punya peraturan. Kalau produk kamu begini, mereka nggak mau. Mereka nggak ngasih contoh, kamu produknya 18 plus, mereka nggak bolehin gitu. Kenapa? Karena bayangin aja sebuah komunitas, sebuah platform, banyak konten-konten 18 plus lewat. Kira-kira orang pada mau pakai nggak? Nggak mau gitu. Maka dari itu mereka ngeblok yang kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, mungkin itulah sedikit penjelasan sharing-sharing. Nanti kedepannya aku bisa sharing-sharing ke teman-teman yang lebih detail mengenai Facebook Ads gitu. Karena aku lihat banyak banget nih DM yang masuk gitu, kayak mereka masih tidak paham kenapa Facebook Ads bisa menghasilkan uang gitu. Masih ada yang suka bilang, saya nggak punya produk gitu, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Dan kalau misalnya masih ada yang bilang juga, pakai HP bisa nggak? Kalian lihat nggak tadi ada bikin landing page, bisa nggak kira-kira pakai HP? Rumit teman-teman. Gimana ngetiknya? Bikin iklan. Kalian tadi lihat bikin iklan, layar itu harus lebar seperti itu, harus klik ini, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada di tengah gitu loh. Kalian lihat nggak tadi order online ya, ada pengirimannya, harus diklik ini, ada ininya lebar sekali. Tidak bisa menggunakan HP, kalian harus pakai laptop kalian ya. Bagaimana kalau saya nggak punya laptop? Minjem ke warnet, apapun lah kalian pikirkan ya. Jangan sampai kalian punya mindset pengen hasil gede ya, suruh kerja nggak mau gitu kan rumit juga gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab nih, karena di sini juga udah mulai banyak masuk banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih.
Oke guys, silakan yang mau menanyakan seputar materi yang barusan aku sampaikan, silakan, atau selain itu pun juga boleh gitu. Karena mungkin nggak semua di sini nggak paham gitu ya kenapa Facebook kan bisa ngasilin duit. Jadi pertanyaan lain pun aku ACC gitu. Oke, silakan. Ini aku sambil scrolling ke atas ya, teman-teman semuanya. Ini wow, gokil sih, sampai 100 orang lebih yang hadir di sini. Oke, aku scroll. Oke, aku start dari sini. Mas, misalnya kan kita sering nyari barang di e-commerce, terus pas buka Instagram tiba-tiba iklan dari produk tersebut muncul. Itu termasuk e-gets, yaps. Jadi kalau e-commerce itu atau Shopee ya, bisa dibilang, aku lupa ya sistem dia gimana ya. Pokoknya misalnya kita lagi nyari barang headset nih gitu kan, kita lagi klik atau kita lagi pilih-pilih produk tersebut gitu. Kalau nggak salah dia tuh nyedot data kita atau gimana, sehingga ketika kita buka Instagram, buka Facebook, produk yang tadi kita nggak check out itu muncul iklannya di Instagram kita, di Facebook kita, ya. Dan apakah itu Instagram ad? Iya, itu Instagram ad. Jadi Instagram ad, Facebook itu tuh dipakai sama brand-brand besar. Kalian nggak usah ini lagi, kalian udah pasti sering lihat kayak Shopee segala macam, mereka ngiklan di Instagram, mereka ngiklan di Facebook, karena platform yang paling besar ya bukan paling besar ya, cuman kita tahu lah ya, walaupun sekarang ada TikTok ya, tapi masih aja Instagram, Facebook itu rame lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Untung 100.000 itu per satu cincin bang. Ya itu bebas ya. Kalau misalnya masalah untung itu sebenarnya rekomen aku sih 100.000 ya per closing, bukan per piece sih. Lebih tepatnya per closing. Jadi kalau misalnya kalian per closing bisa dapetin 200.000, good. Kenapa sih Mas Zan ngambil untung tuh gede? Ya mungkin banyak yang nanya nih, emang boleh ya ngambil untung segede gitu? Kan kasihan orang gitu ya. Maka dari itu sedikit triknya adalah ketika kita menjadi reseller, kita carilah barang-barang yang kalau kita jual mahal nggak kelihatan. Paham nggak maksudnya? Contoh, ini headset nih. Menurut kalian harganya berapa? Wah 500.000 tuh. Wah 1 juta. Wah 200.000. Nah ini barang-barang yang tidak terlihat, lebih tepatnya terlihatnya mewah gitu, padahal harganya murah gitu. Jadi aku dari dulu itu main barang yang model-model kayak gitu, tapi kualitas masih oke ya gitu. Maksudnya adalah carilah barang-barang yang kelihatannya mahal padahal harganya murah, sehingga itu bisa naikin tinggi. Tapi sejatinya memang kualitasnya bagus lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bikin landing page-nya gimana? Tadi kan aku udah ajarin ya, bikin landing page-nya itu gampang banget gitu. Oke. Om Zan, gimana caranya diverifikasi? Verifikasi apa ya? Mau ikut kelasnya di Surabaya tapi waktunya mepet, please adain lagi bulan depan. Itu teman-teman besok di Surabaya tanggal 29 Oktober ya, 2 hari lagi itu aku ada acara di Surabaya, workshop offline bersama Kodeni Santoso. Jadi kalau teman-teman di sini ada 127 orang yang minat pengen belajar offline, ketemu aku tentang Facebook Ad, tentang juga list building sama Kodeni gitu ya, itu bisa hadir di 29 Oktober di Surabaya. Infonya ada di story, baru aku bikin storynya tadi. Ya, jadi yang mau belajar offline bisa gabung di sana. Mazan, untuk budget testing produk disarankan berapa untuk pemula? Kalau untuk budget testing ya 100.000 tuh udah cocok lah buat pemula. Ya, pemula ini kan kategorinya ada 2. Pemula yang mungkin budgetnya tipis-tipis, tapi ada juga pemula yang memang budgetnya gede-gede. Tapi kalau misalnya kalian udah ngiklan dan budget kalian gede, yang ngiklan gede nggak apa-apa gitu. Cuman kalau ditanya, saya budgetnya masih tipis-tipis, ya udah ngiklan semampunya kalian. Saya cuman bisa ngiklan sehari 100.000, ya udah 100.000 aja, nggak usah dipaksain. Gitu loh. Cara bikin pembayaran otomatis di landing page gimana kak? Nah ini pakai si Treblio Page bisa ya. Contoh nih, kalian bisa pakai yang namanya instant payment. Di sini instant payment. Tapi ini harus pakai ini, kalian harus daftar dulu di Treblio Page sih kalau kayak gini-gini sih. Ya, dia harus pakai daftar dulu sih. Cuman intinya bisa. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin full payment ya bayar full di sini pun bisa gitu. Bisa-bisa aja.
Pembayaran kayak Facebook Ads itu pakai ATM apa bang? Pakai Genius atau enggak Bang Jago? Daftar aja Bang Jago atau enggak Genius. Aku coba buka di sini ya, biar kalian tahu logonya si Bang Jago itu kayak gimana. Di ini Google aja. Ini kayak gini nih Bang Jago nih. Ini Bang Jago. Coba ini lewat website ya. Kalian download aja di App Store atau di Play Store. Ini please kalau ada yang kenal orang dalam Bang Jago, tag dipromot sama Mas Zan. Bayar. Aduh, Bang Jago, Bang Jago. Di endorse nih sama Mas Zan nih. Jadi hampir kayak di dalam komunitasku itu teman-teman, banyak aku rekomendasikan brand-brand gitu. Cuman sayangnya brand-brandnya nggak peka nih. Harusnya kan di endorse ya. Penggunanya naik kan. Bang Jago, Bang Jago. Masuk dong. Kak, saya barusan ngiklan tapi nggak bisa diklik langkah terakhirnya. Kurang jelas pertanyaannya. Itu harus pakai gambar sih. Harus punya website ya? Iya harus. Tadi kan aku udah demokan kan. Kita harus punya landing page, fungsinya apa tadi? Ya untuk kita biar si customer kita itu teredukasi lah, lebih tepatnya gitulah, biar dia teredukasi gitu. Ya. Bang, menurutmu OC Stock gimana? Bagus dan aman nggak? Apa tuh OC Stock? Aku nggak tahu. Berarti kita harus bayar duluan ya bang? Apanya? Pertanyaannya kurang jelas nih. Proses pengirimannya gimana bang? Apa kita yang urus? Iya, jadi gini alur masalah pengiriman gini ya. Misal nih kita closing hari ini, misalnya tadi ya tahapannya kita ngiklan, closing 10 orang gitu ya kan. Ketika kita closing 10 orang, yang aku lakukan adalah aku order 10 barang itu tersebut pakai instant same day atau instant delivery yang 2 jam sampai 3 jam sampai, sehingga besok pagi orang packingku udah bisa ngurusin packingan hari kemarin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Jabodetabek, kalian bisa banget ngelakuin itu. Tapi gimana Mas Zan kalau misalnya ternyata supplier saya nggak bisa kirim instan, butuh waktu 3 hari 4 hari sebelum segala macam gitu kan. Ini omongan aku ulang berkali-kali gitu. Solusinya adalah 2, kita bisa pakai jasa gudang atau nggak pakai jasa teman. Mas Zan, saya tinggal di Sumatera, nggak bisa pakai instan kayak Mas Zan gitu. Ya udah, berarti kamu cari temen daerah Jabodetabek, suruh dia kerja sama kamu, suruh kerja sama kamu. Mau nggak ngurusin barang gua? Ya, mau nggak packingin barang gua gaji lu. Atau nggak pakai jasa gudang? Ya, jasa gudang. Ya, di sini ada nggak orang jasa gudang? Silakan DM, nanti dipromot di sini. Ya, pakai jasa gudang. Jasa gudang tuh ada di mana-mana. Ya, ada yang itu, ada yang ini. Nggak mau sebut ntar promosiin orang lagi kayak gitu. Jadi pakai 2 hal itu solusinya ya untuk masalah pengiriman, dan kita packing sendiri. Ya, kenapa kok packing sendiri Mas Zan? Kenapa kita nggak ngedropshipper aja sih? Ya, ngedropship itu kan kalau ibaratnya kita closing ya udah kita kirim barangnya itu lewat si supplier kan, nggak bisa. Kenapa? Karena COD. Ya tergantung sih. Kalau kalian misalnya closing ternyata orangnya transfer semua ya berarti nggak apa-apa gitu. Transfer semua ya nggak apa-apa berarti. Kak, biasa budget iklan berapa buat dapat omset segitu? Apanya nih? Pertanyaan yang clear guys. Kenapa nggak bisa disimpan ini video ya bang? Video apanya gitu? Kalau TikTok Ads, video iklannya dari mana Mas Zan? Ya buat syuting. Kalau TikTok Ads syuting semua syuting. Ketinggalan dari awal, it's okay. Kalau ketinggalan nanti ini ada rekaman ulangnya kan. Kok nggak ada info kalau mau live streaming bang? Iya, soalnya aku lagi demen live yang dadakan gitu guys, kayak seru aja gitu kalau dadakan gitu. Karena kalau info-info tuh kadang, wah ternyata malam ini ada meeting, wah ternyata malam ini ada kerjaan ini, terus tiba-tiba kayak nggak jadi kan nggak enak. Kalau dadakan gini kan ya udah live aja gitu kan. Bang, lebaran saya tunggu collab saya untuk kue kering lebaran. Wah siap. Nggak harus nunggu lebaran kok, sekarang juga bisa. Ada promo kelas basic Azan? Nggak ada. Orderonline.id itu fungsinya apa bang? Lah tadi aku udah jelasin ya. Orderonline.id itu fungsinya apa sih teman-teman? Menerima orderan. Ya, menerima orderan. Ketika orderan sudah kita terima, yang kita lakukan apa? Pengiriman barang. Ya, pengiriman barang ini semua pakai order online loh.
yang ngambil barang ke rumah kita, yang ini segala macam ngurusin ngirim barang ke rumah kita, itu dia. Yang ngasih duit ke kita dari customer ke kita, transfer ke kita, itu si order online. Sampai sini paham gak fungsi si order online apa? Ya. Jadi fungsinya dia itu menerima orderan, memproses orderan, menerima uang gitu. Lebih tepatnya dia mengurusi segala macam pengiriman kita gitu. Dan ini udah sangat memudahkan banget. Kalau teman-teman di sini masih ada yang, aduh, saya mah lebih suka pakai Shopee buat proses orderan saya gitu. Ya silakan, tapi capek kan. Pakai order online ini enak, form kalian masuk, kalian proses segala macam, kalian nggak perlu pindah-pindah, kalian nggak perlu input-input. Ya, aku dulu pengalaman kayak gitu soalnya gitu. Kita harus modal dulu dong, ya iyalah. Ya, jadi kalau kalian sekarang masih punya mindset, oh berarti saya harus modal. Iya, jawabannya iya. Jawabannya pasti. Judulnya aja ngiklan, judulnya aja jualan. Jualan perlu beli produk, perlu bayar iklan, perlu bayar internet. Iya kan? Jadi mindsetnya harus dibersihin dulu, dibenerin dulu gitu. Ya, sehingga nanti ketika mau action, oh iya udah paham, saya udah paham gitu. Oke. Mas, akun kawan saya udah hijau, limit Facebooknya 90 juta. Saran dong, spend banyak terus ditinggal atau dilanjutkan iklannya. Apanya nih, mau bebas limitnya kah atau apa? Pertanyaan kurang clear sih. Cara bikin landing page tadi udah ya. Oke, kita lanjut ya guys. Bang, maaf mau tanya, untuk omset 1M itu untuk durasi jualan berapa lama? 1 bulan kah? Oke. Banyak yang penasaran ya akan hal ini ya. Aku bisa buka nggak ya di sini? Ini agak susah sih. Pokoknya sekitar startnya Januari sampai bulan sampai Agustus lah. Agustus, Juli, Agustus lah. Sekitar itu. Ya, sekitar itu. Jadi kurang sampai 1 tahun lah ya, kurang sampai 1 tahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 8 bulan mungkin, 8-7 bulan, 8 sampai 7 bulan. Ya, nanti bukunya kan udah ada tuh, kayak yang belum order bukunya, yang belum ikutan pre-ordernya, cek di storyku ya, silakan order ikutan PO-nya karena itu buku 1 miliar dari Facebook Ads yang benar-benar aku bikin praktek dan aku sharing juga gimana sih cara aku bisa dapetin sampai ke angka sana gitu loh. Ya aku share di buku lah biar agak berbeda gitu kan. Bang, kalau kita dapat produk dari Shopee terus ada yang pesan, nah produknya gimana itu bang? Kita beli dulu segala macam. Oh, itu tadi udah jelasin ya. Udah jelasin. Harga 9.000 terus kita rubah ke 109.000. Kok bisa ya? Bisa lah, tinggal diubah aja. Susahnya apa? Ya, misal gini ya. Nah, ini seru banget nih malam ini nih. Misal, ini harganya berapa? 9.600. Nah, kalau misalnya kita pakai Facebook Ad, kita kan jualannya di sini nih, bukan jualannya ke sini kan? Ya udah, kita tinggal ganti harganya di sini. Harganya 109.000. Kan tinggal gini doang ya. Susahnya di mana? Gitu. Ya. Jadi tidak ada yang, ya kok bisa ya? Ya bisa. Cuman gitu caranya. Ya, tinggal naikin harganya. Ya. Halo Mas halo Mas Prayogi. Halo. Kalau udah punya marketplace sendiri bisa nggak bang? Bisa-bisa aja. Waktu itu gini, ada alumni privat kelas itu dia cerita apa ya? Aku intinya dia ngasih lah info, masa alhamdulillah nih saya udah profitnya atau omset aku lupa, udah ratusan juta tiap bulan. Habis itu aku coba dong lihat dong data tablenya, table iklannya yang udah belajar sama aku tahu ya. Nah ketika dicek itu ternyata loh kok cuma 5 juta, kata kamu udah ratusan juta. Oh iya Mas Zan, itu ternyata ramenya di Tokped saya, ramenya di Shopee saya. Jadi mereka ketika ngeliat iklan follow di profil saya mungkin Mas Zan. Habis itu mereka klik link di bio saya. Nah link bio saya itu katanya ke Tokped, ke Shopee. Jadi bisa-bisa aja karena kan iklan itu fungsinya mempromosikan produk kita. Nah ketika kita promosiin produk kita kan suka teman-teman suka ngeliat kan iklan kita tayang. Terus ada profilnya di sini nih. Ini kayak ini kan ada profilnya. Kan kita suka klik profilnya dulu, mau kepoin IG-nya dulu segala macam.
order lewat website kurang oke nih gitu, lewat Shopee, lewat Tokopedia kan bisa juga gitu. Jadi alur si customer kita untuk beli barang itu kan macam-macam ya, kayak gitu. Alhamdulillah Pak Hamazan. Sekarang yang jadi bahasan gimana teknisnya ambil produk orang tersebut untuk dikirimkan ke pelanggan yang beli gitu. Itu nanti tungguin ya. Nanti di ending ini masih ada lanjutan nih. Aku pengen jawabin dulu nih yang seru-seru nih. Kalau aku sejauh ini nggak ngerasain, oke. Kita kan diajarin buat nyari winning produk supaya banyak penjualan. Nah, kalau produk sendiri gimana? Gimana kalau produk kita bukan winning produk? Ya dibikin winning gitu. Dibikin winning. Cara testing produk agar nemu produk winning gimana Kak? Tipsnya dong. Ya dites. Tes konten, tes landing page, tes copywriting, tes offer, tes harga, tes banyak yang dites. Kalau produk kita mau winning gitu. Mas buat ujungnya ke WhatsApp, objektifnya lead atau add to chart, bebas ya. Untuk masalah event sih bebas. Ya. Sekarang bagus lewat WhatsApp apa form? Beda-beda. Setiap produk beda-beda. Ada yang pakai WhatsApp bagus, ada yang pakai form bagus juga. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi alurnya untuk si Facebook Ads itu bisa menghasilkan uang, caranya seperti tadi gitu. Nah, terus mungkin muncul pertanyaannya gitu. Apakah ada nih Mas Zan info lebih detailnya, kayak contohnya itu cara ngelihat produk itu sampai nemu cincin, terus bisa yang beli sampai ribuan orang gitu kan, kayak gini misalnya. Ini itu gimana Mas Zan menemukan dia, apakah ya kalau kita pemula gimana caranya, terus kayak bikin landing page, Rebelio page itu daftarnya gimana, itu daftarnya di mana, terus alur yang benerannya gimana nih, ngerjainnya tuh kayak gimana sebenarnya gitu kan. Terus order online gitu kan, cincin itu gimana Mas Zan bisa sampai net revenue-nya atau omsetnya ya, sebenarnya di bahasanya dia aja sampai hampir 300 juta kayak gini, yang beli sampai 2.000 orang, 4.000 orang kayak gini. Terus bagaimana Mas Zan cara daftar order online? Terus bagaimana caranya mengoperasikan pengirimannya si order online itu seperti apa caranya? Terus bagaimana kita menerima duitnya segala macem kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cek di link bio ya, link bio Instagramku di sini. Teman-teman bisa klik aja di sini. Ya. Nah, di sini ada banyak pilihan kelasku. Ya, tapi aku lebih saranin teman-teman gabung dulu di eksklusif basic Facebook dan IG Ads. Nah, di komunitasku ini atau di kelas basic ini gitu ya, ini aku mengajarkan ke teman-teman semuanya cari ini gimana, cari produk gimana, bikin ini seperti apa caranya, ya yang pastinya daftarnya Rebelio page itu gimana, mengoperasikan, mencari produk hingga bisa seperti ini, caranya ngirim barang. Ini by the way secara detailnya gitu ya, ini secara detailnya gitu kan. Itu aku ajarkan semua di kelasku yang satu ini gitu. Jadi di eksklusif basic Facebook Ads ini aku mengajarkan teman-teman secara hal mendetail kayak tadi gitu loh. Ya. Nah, teman-teman bisa baca deh di sini penjelasannya gitu. Nah, ini juga nih salah satu produkku nih teman-teman nih. Gila. Nih di bulan apa nih? 2019 sampai 2021 ya. 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu hampir dapat 1 M. Tahun ini udah dapat 1 M juga tuh omsetnya gitu. Ini Facebook Ad, tuh Facebook Ad gitu. Nah, ini 122 juta. Ini karena akunnya pada ke-ban aja. Ini satu yang selamat gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa baca lah. Ini cuman ini harusnya tampilan HP. Jadi agak ini ya, sorry, agak acak-acakan gitu. Agak acak-acakan gitu. Ya. Dan kalian dengan investasi segini teman-teman, kalian baca dulu ya nanti ya. Dengan investasi segini kalian udah dapat free bukuku. Ya, ini bukuku bentar lagi udah open PO ya, udah open PO sih. Jadi kalau kalian daftar di komunitasku ya malam hari ini udah dapat free buku. Ya, bukuku yang membahas perjalananku mendapatkan 1 miliar, tapi bukan sekedar teori-teori belaka ya, tapi ini bukunya juga membahas praktek dan ada webinar bedah buku juga. Di bukuku ini ada webinar bedah buku juga gitu. Jadi sekalian ketika beli buku nggak sekedar baca sendiri gitu, tapi ada bedah buku bareng akunya juga gitu. Jadi misalnya malam hari ini kita ada webinar bedah buku tentang riset produk, ya kita bedah bukunya gitu.
Nah, kayak gitu. Nah, kalian caranya ya kalian bisa link di bio TikTok di Instagramku, lalu klik yang paling atas di sini gitu ya. Nah, lalu kalian daftar di paling bawah tadi gitu. Silakan dibaca dulu penjelasannya segala macam ya. Nah, ini rincian pembelajarannya gitu ya. Cara mencari produk untuk dijual, cara membuat landing page diajarin, cara membeli hosting dan domain ini udah dihapus sebenarnya. Nih, cara membuat iklan, pixel, ya, cara menjalankan iklan, ada replay juga. Jadi ada webinar-webinarku tuh ada replaynya, dikasih free buat kalian segala macam. Ya, dan materi-materi lainnya yang tujuannya membuat kamu paham beriklan yang benar kayak gitu. Nah, kalau kalian udah minat, silakan kalian gabung di link di bio tadi kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dapat barang di mana Bang yang rekomen buat dijual lagi di pasar Indonesia? Shopee, aku full di Shopee sih. Di Jakarta kapan? Jakarta udah lewat. Ya, workshop offline-ku kemarin di Jakarta tuh udah ada. Cuman sekarang udah lewat lah. Jakarta tuh kemarin ada 2 event sebenarnya. Telat kamu. Terus si pembeli nanti ordernya lewat manual landing page ya Mas. Pembayarannya si pembeli lewat apa? COD. Ya, dia beli lewat order online, nanti bayarnya COD gitu. Lewatnya COD. Kalau ikut Akademi nanti ada grup alumninya nggak? Harusnya ada sih. Kalau ada kelas di Palembang mau ikut Bang? Boleh. Harus nyetok barang? Iya harus nyetok sih. Atau belanja dulu, oke. Buta sama sekali banget. Bang pakai Trebelio apakah harus beli lagi hosting atau domain? Lebih ke domain sih. Ya, lebih ke domain nanti. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah gabung di komunitasku, aku tuh pakai Tribe ya. Jadi di mana Tribe ini fungsinya untuk kita berdiskusi ya. Cuman bukan pakai WA ya. Kalau pakai WA kan tenggelam, Telegram tuh tenggelam. Kalau pakai Tribe anti tenggelam. Pasti pertanyaan kejawab gitu. Bang udah iklan jalan cuma belum ada yang order. Iklan 300.000 sehari Bang. Wah itu harus dianalisa. Kenapa kok bisa nggak ada yang order, berarti ada yang salah kayak gitu iklannya. Bang jadwal IG live-nya ini pertama buka di IG Bang, barusan video Abang lewat di FYP Reels aku terus. Siapa yang kena FYP Reelsku? Bang jasa gudang itu gimana? Apakah seluruh Indonesia ada? Baru follow nih. Apa ya? Aku nggak terlalu tahu makanya tentang jasa gudang. Makanya di sini kalau ada orang jasa gudang DM lah. Bisa lah. Karena jasa gudang tuh banyak gitu. Kalau aku sebutin salah satu gitu kan, aku nggak di endorse nggak segala macam, aku males juga nyebutinnya. Cuman intinya ada lah jasa-jasa gudang kayak gitu. Bang Zan, kalau followers IG maupun Facebook masih sedikit, apakah efektif untuk beriklan sehingga pembelinya banyak? Mohon infonya. Bisa banget. Cincin itu nggak ada followersnya di Instagram, mainnya di Facebook Ad gitu. Walaupun iklannya akan tayang-tayang juga sih di Facebook, tapi nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu wah berarti followers kita harus gede ya kalau mau ngiklan ya, biar orang percaya, biar orang gini biar orang laku segala macam. Nggak juga loh. Justru kalau misalnya kalian baru mulai, kalian kan harus ngiklan untuk naikin followers kalian gitu loh, atau nggak endorse atau nggak segala macam untuk naikin followers kalian, bener nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya mindset kalian wah kalau saya sih masih nol ya, saya kayak nggak bisa ngiklan, terus kalian gimana mau ngendorse? Berarti ngendorse juga nanti mikir gitu, wah saya mah belum punya followers, nah, ujung-ujungnya beli followers. Jangan beli followers ya, udah gak zaman kayak gitu. Beli akun WL whitelist di mana Om? Nggak beli ya, sewa. Itu ada di komunitasku kok. Itu aku ajarin, dan cara yang rekomen belinya di mana atau sewanya di mana aku kasih juga sih. Kayak gitu. Website harus berdomain Bang. Iya, harus berdomain. Oke. Mau tanya, kalau kita belum punya website, terus kita pakai landing page dari WordPress, apakah itu bisa kita connect ke Facebook Pixel? Bisa-bisa aja, nggak ada yang masalah sih. Asli daging banget Mazan ilmunya, alhamdulillah. Langkah terakhir itu customer tadi digiring ke e-commerce pribadi kita, atau kita punya toko dulu di Shopee or Tokped agar digiring ke situ? Bukan, gini. Dia kan ketika ngeliat iklan kita dia lari ke sini kan. Nah, dia itu kita giringnya ke sini untuk belinya ke WhatsApp. Beli sekarang. Nah, jadi kayak gini.
Beli sekarang. Udah, dia order di WhatsApp. Dan dia tidak diarahin ke e-commerce kita, Shopee, Tokped, enggak. Jadi dia ketika beli sek, udah dia beli di WA, selesai. Jangan disuruh check out ke Shopee, jangan disuruh check out ke Tokped. Ya, karena kalau misalnya dia udah ke situ, kalau misalnya emang dia nggak minta ya jangan. Cuma kalau dia minta ya kasih aja. Kayak gitu. Cuman kan ngeri kalau misalnya kalian reseller jangan. Kalau brand, ya itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Mazan buka kursus di tempat nggak? Ada offline, besok 29 Oktober di Surabaya. 2 hari lagi ada di Surabaya. Itu seatnya sisa 9 seat tuh, sisa 9 kursi lagi. Wah seru banget sama Kodeni besok. Wah itu keren banget sih, seru banget. Kemarin baru aja di Jakarta soalnya. Full seat 100 orang kemarin. 100 atau berapa ya? Aku nggak tahu juga sih. Makanya di up 100.000 kepotong biaya packing. Gak cuman biaya ke packing. Nah jadi kenapa ngambil untung 100.000? Ada biaya packing, ada biaya iklan, ada biaya ini, biaya itu. Ujung-ujungnya profit kita tuh kecil, sisa 50.000, sisa 40.000. Tapi kan kita jualannya ke ribuan orang. 40.000 kalau dikali 1.000 udah berapa juta untung kita, kan gede gitu lah. Oh kalau gitu kita modal kita ongkir sama modal ya maksudnya. Kita nggak modal ongkir itu yang bayar customernya kita. Paham nggak? Emang kalian kalau beli barang, ya ada sih orang yang ngasih free ongkir, tapi kan kebanyakan kita bayar ongkir kita sendiri kan, ya. Jadi kalian mikirnya itu kalau jualan, ya seolah-olah kalian suka belanja online lah, ya. Kayak kalau kalian belanja online gimana? Kalian bayar ongkir gitu kan, segala macam gitu. Kalian mau COD gitu-gitu. Bang, dapat barangnya gimana? Risetnya gimana? Yang cocok buat pasar Indonesia? Ya tadi. Ya jawaban detailnya aku jawab di komunitasku. Karena itu materi berbayar, info lebih detailnya gitu kan. Ibaratnya aku menemukan sebuah pola strategi gitu yang proven, yang terbukti, aku bikin yang berbayar nih. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih serius, masuk ke komunitasku yang berbayar. Kayak gitu. Bang kan menang reward brand yang 500 juta itu nanti produknya di dropship nggak bang? Iya ya teman-teman ya. Jadi aku kemarin alhamdulillah tuh udah menang ya sama Mas Akbar itu dikasih brand. Jadi alhamdulillah sekarang sebelumnya jualin barang-barang orang, resell kayak tadi jualan cincin. Sekarang alhamdulillah lagi fokusin ngebangun brand yang dikasih, yang diamanahin gitu kan. Jadi ya lihat nanti lah ya. Semoga bisa sharing ke teman-teman sehingga teman-teman bisa nggak perlu pusing lah nyari barang apa riset gimana, udah jualin produkku aja selesai gitu ya. Cuman kan untuk seperti itu aku harus membuat atau aku harus membuktikan bahwa produkku memang laku dan layak untuk dijual oleh banyak orang ya kan, kayak gitu. Ya itu nanti lah ya. Mas Dan, kalau dropship kirim resi ke supplier lewat WA gitu bisa nggak bang kalau untuk Facebook Ad? Sebenarnya kalau masalah itu bukan masalah di Facebook Ad, berarti masalah ke suppliernya. Suppliernya mau nggak ngurusin dropship gitu? Lagi COD, jarang bisa yang mau soalnya. Yang mau tuh jarang. Alamat website buat landing page tadi apa mas? Trybelio Page, ketik aja trybeliopage.com. Ya. Pola menemukan winning campaign gimana bang? Itu gabung di komunitasku, di komunitas yang berbayar. Cek link di bio. Abangku ada DM Dirjen Pajak nggak bang? Sering spill omset sampai 1M. Aku nggak sering ini sih sampai 1M, nggak diinin pajak, kan aku bayar pajak. Beli buku bonus pembelajaran EPTA ya bang? Enggak belum. Zan masih stuck di riset produk ya, riset lagi lah. Kalau buat jualan makanan bisa nggak? Bisa aja. Ingat, fungsi Facebook mempromosikan apapun yang kalian jual. Tapi ingat, kalian dalam mempromosikan sebuah hal, sesuatu, barang, makanan, apapun itu, kalian mengeluarkan cost, kalian bayar ke Facebook. Sehingga ketika kalian, aduh saya punya makanan keripik, untungnya cuma 1.000. Untungnya cuma 1.000. Tapi kalian bayar iklan. Mati nggak? Habis. Gitu. Maka dari itu kenapa salah satu alasan aku menaikkan profitnya kita, untungnya harus 100.000 karena kita bayar iklan. Gitu loh. Ya boleh sih ngambil untung dikit-dikit, boleh juga gitu. Terus solusinya apa mas? Kalau saya punya barang tapi untungnya kecil, ya solusinya bisa kalian dengan cara bundling. Ya misalnya kalian beli 1 gratis 1. Atau enggak yang paling keren tuh yang ubah bisnis model. Kalian suka ngeliat gak sih orang jualan
daster. Kalau dia jualannya daster, untungnya cuma 10.000. Tapi dia pinter. Yuk ikutan paket usaha. Jadi bisnis modelnya diubah. Yang tadinya tujuannya jualan ke customer, dia jadi marketnya diubah jadi kayak, ayo yang mau jadi reseller saya satu karung cuman 1 juta gitu. Tapi untung dia udah 20.000, untung dia udah berapa ratus ribu gitu. Itu bisnis model diubah tuh. Padahal untung dia sebenarnya cuma berapa? Cuma 10.000, tapi diubah sama dia cara mainnya. Bahasa kita yang gampangnya gitu ya. Cara mainnya diubah. Jadi belinya agak banyak gitu, 1 karung ya. Jadi tujuannya tuh kayak open reseller gitu kan. Padahal dia jualan lah kayak gitu. Jelasin lagi bang, maaf baru join. Waduh, masa aku harus ngulangin sejam yang lalu aku katakan sih. Aduh, ada aja. Nanti tonton ini aja ya, tonton siaran ulangnya aja. Ada kelas online-nya nggak? Tadi barusan aku kasih tahu cara itu. Cek link di bio aja. Jualan frozen food bisa nggak Bang Zan? Bisa. Apapun yang kalian jual, apapun, ya. Apapun yang kalian jual, apapun yang ingin kalian promosikan. Kalian mau promosiin video kalian kayak, kalian suka ngeliat nggak nih? Ada artis-artis yang lagi launching lagu barunya, terus dia nge-ads. Waktu itu siapa aku ngeliat artisnya? Pokoknya dia lagi Prilly apa siapa gitu. Dia lagi habis rekaman gitu. Dia lagunya baru, album baru. Dia pakai IG ads story. Untuk apa? Awareness orang-orang bahwa gue nih abis bikin lagu baru gitu loh, ngasih tahu orang gitu. Jadi apapun yang kalian pengen promosiin, promosikan lah. Kan fungsinya untuk mempromot. Itu fungsi Facebook, Instagram kayak gitu. Oke, buat pemula gabung kelas mana nih Mas? Yang tadi aja yang basic ya, itu namanya udah jelas basic gitu. Kak, kalau lagi di luar negeri bisa nggak ikut private class? Terus kemungkinan ada kendala nggak kalau jalanin dari luar negeri? Ya nggak ada kendala-kendala aja. Contohnya kayak gini lah. Kamu stay di luar negeri. Wah, ternyata supplier saya ada di Jakarta. Tapi saya punya teman di Jakarta. Saya punya saudara di Jakarta. Ya udah kan kamu tinggal online aja. Ada closingan ya. Yaudah, nanti gue orderin ya Shopee segala macem. Kirim ke rumah lu packing selesai. Kayak aman-aman aja sih. Menurutku aman-aman aja. Aman sih harusnya. Mas, berarti kirim form itu udah otomatis masuk order online? Iya, karena formnya itu dari si order online. Gitu loh, formnya itu dari si order online. Dari sana. Kelas privat dengan basic beda bang? Beda, kalau privat itu one on one. Jadi kalian kalau lebih demen belajarnya one on one kayak gini itu gabung di privat. Kalau di basic itu kan ada berapa sekarang ya? Coba kita buka. I think 1.500, 1.501. 1.500 orang di sini. Tapi komunitasku atau belajar Facebook Ads di tempatku itu bukan yang pakai grup kayak grup WA, grup tele ya, yang kalau kalian nanya kalian nggak bakal bisa kejawab pertanyaan, enggak ya. Jadi kalian nanya itu pasti kelihatan gitu kata-katanya. Jadi insya Allah pasti kejawab lah gitu loh. Mas, kalau daftar didampingi prakteknya kan? Iya, kan ada komunitasnya. Jadi komunitasnya itu buat ngebantuin kalian lah untuk belajar kayak gitu. Bang, kalau jual herbal di Facebook kan bisa nggak? Bisa. Apapun yang kalian mau jual, syarat dan ketentuan berlaku tetap. Jadi kalau misalnya kalian jual yang aneh-aneh ya pasti diblok lah sama si Facebook. Emang masih bisa untung pakai Facebook Ads? Bah, aku udah ngomong berapa ribu kali gitu ya. Masa nggak ini sih? Oke, apalagi nih pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, aku cariin pertanyaan yang menarik-menarik nih. Bang, kalau jualan Facebook Ads produk brand besar, contoh Nike, Adidas, kenapa sering di take down ya? Iya, mungkin itu hak cipta atau copyright atau segala macam ya. Jadi kalau misalnya kalian jualan barang-barang KW biasanya akan diblok sih sama si Facebook sih. Bahaya juga soalnya kan brand orang gitu. Om Zan, untuk mendaftarkan kelasnya kapan aja? Bebas, yang online sih bebas. Cuman kalau yang pengen kelas offline ya harus dari sekarang daftarnya, karena sisa 9 seat lagi tuh. Besok di 29 Oktober tuh. 29 Oktober besok. Wih, rame juga ya guys ya. Mana lagi nih yang nanya nih? Pertanyaannya banyak yang udah aku jawab juga soal ini. Jadi aku scrolling terus aja.
Cara scale produk bang, itu ada di private class atau di beli bukuku. Nanti bukuku aku ngajarin caranya scaling iklan juga sih. Yang sudah daftar privat bisa masuk di komunitas yang basic bang? Nggak bisa, kan beda kan. Basic sama privat kan beda gitu. Jadi kalau misalnya rekomen, mana nih Mas Dan, boleh nggak kita belum ikut basic langsung ke privat? Ya boleh-boleh aja, nggak dilarang sih. Kak, jualan produk perlu riset yang laris dulu biar laris jualannya. Ya iyalah, nggak asal pilih barang. Kalau asal pilih barang mah enak banget. Ada trik-trik juga, ada trik-trik khususnya. Makanya itulah kenapa ada komunitasku yang berbayar. Ya, yang namanya trik-trik yang rahasia dapur. Ya kayak kalian tahu nggak sih resep rumah makan? Apakah dibagikan seperti itu? Tidak gitu kan. Pasti ada yang ngejual gitu kan. Sama dalam hal kayak gini juga ada resepnya, ada triknya gitu loh. Makanya hal-hal kayak gini tuh berbayar gitu loh. Ya bisa nanya-nanya dengan mentornya, ya dengan timku di sini yang udah berpengalaman gitu kan. Itu kan hal yang luar biasa gitu. Nah, ini banyak banget sih yang nanya, Kak jualan makanan bisa nggak? Apapun yang kalian jual guys. Ya, kalau barang unik dari Cina gimana bang? Bisa. Aku hampir barang-barang yang aku mainin itu produk-produk unik yang dari China punya sebenarnya. Ya, yang dari China punya gitu. Bang sudah DM ya, semoga berkenan untuk direspon. Iya, sebenarnya teman-teman kalau DM itu kan agak sulit ya buat aku ngebales karena banyak banget yang nge-DM. Dan kalau misalnya nge-DM selama pertanyaannya oke, tidak kayak Assalamualaikum, malam bang, itu pasti nggak akan aku balas gitu. Ya kalau misalnya nanya-nanya, misalnya ada kendala, ya kalau kelihatan insya Allah dibalas gitu. Cuman kalau misalnya nge-DM nggak jelas, aku nggak akan balas gitu. Gitu guys. Gimana guys? So far penjelasan aku tentang Facebook Ads bisa menghasilkan uang, apakah bisa dipahami oleh teman-teman semua di sini? Paham nggak guys? Yuk dibantu yuk, paham nggak? Berapa lama bisa langsung menghasilkan cuan Kak? Oke, ini pertanyaan cakep nih. Kapan sih kita bisa ngasilin duit dari Facebook Ads? Oke kan? Kayak gitu kan? Oke, anggaplah kalian malam hari ini belajar, nemu riset produk, udah nemu landing page udah jadi, terus kalian setting iklan kalian malam hari ini. Terus yang terjadi adalah apa? Besok iklan kalian jalan. Besok SPG kalian atau orang yang jualin barang kalian besok ngejualin barang kalian. Terus kalau misalnya besok dia berhasil membuat produk kalian laku, misalnya satu produk kalian laku, kalian dapat 100.000. Ternyata si Facebook, kita suruh jualin barang kita, dia lakuin. Dia ngejual 10 barang kita. Berarti besok kalian dapat berapa? 1 juta. Dapatnya kapan tuh? Besokannya. Kalau besokannya iklan kalian jalan lagi, Facebook ngasih 10 orang lagi, kalian dapat berapa lagi? 1 juta. Jalan terus sampai 30 hari, kalian dapat. Hitung sendiri. Jadi logikanya kayak gitu teman-teman. Jadi kapan untuk dapetin duitnya, ya kurang lebih penjelasannya kayak tadi. Ya jadi secepat mungkin lah kayak gitu. Ya jadi buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, lebih detail ya, follow aja dulu Instagram aku, terus klik aja link yang di bio ini ya. Terus buat pemula aku sangat saranin, walaupun di sini aku ada 3 kelas ya, ada EPTA, ada Basic TikTok Ads. Jadi yang teman-teman di sini yang live mungkin udah biasa di Facebook Ads, Instagram Ads, itu juga boleh langsung ke EPTA juga boleh, langsung belajar TikTok Ads boleh. Cuman kalau yang masih pemula-pemula, saran aku di FV dulu, eksklusif, Basic, Facebook Ads. Daftar di sini, ini banyak penjelasannya. Ya. Gitu. Oke. Bang iklan ada kalau setting sih bebas kapan aja, yang penting untuk jalaninnya ya. Kalau untuk jalaninnya sih lebih rekomen dari pagi sampai sore atau enggak 24 jam boleh kalau selama masih bagus kayak gitu. Oke guys, paling gitu aja live malam hari ini, seru banget sih. Thank you juga teman-teman semua yang udah nemenin live-nya, dan semoga sharing-sharing dari aku malam hari ini bisa bermanfaat gitu ya. Dan aku tuh sebenarnya lagi ngeposting tuh kemarin, tadi tuh ya baru ngeposting gitu. Pengen ngadain webinar rutin ya di komunitasku ini nih. Seminggu 3 kali, seru kali ya. Terus ada yang komen setuju bang, setuju gitu kan.
Nggak usah seminggu 3 kali, 2 kali sekali juga nggak apa-apa dah gitu kan. Karena biasanya webinar rutin kita tuh sebulan sekali, ya kadang sebulan 2 kali juga sih, nggak tentu juga. Karena apa ya, aku pengen lebih kenal dekat sih dengan orang-orang yang sudah serius di komunitasku itu, bagaimana mereka punya kendala, mereka ada susah di mana segala macam gitu. Jadi buat kalian yang pengen belajar langsung aja cek link di bioku dan daftar di sana. Oke guys, mungkin itu aja live malam hari ini. Udah malam juga, alhamdulillah sejam ya ini ngomong, tapi nggak kerasa sih, masih pengen ngomong sebenarnya, pengen bisa sharing, cuman bingung mau ngomong apa lagi gitu. Karena kalau topiknya kebanyakan nanti malah ilmunya nggak dapet kayak gitu. Terima kasih Bang penjelasannya. Siap, sama-sama. Oke guys, aku akhiri liveku malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tunggu teman-teman semua di kelasku dan di komunitasku. Bye bye.